saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan cukupkan pada tabligh akbar. Ini pesan dari tabligh akbar ini, tapi pengajian. Senin malam Selasa fikih mazhab Syafi'i, datang. Selasa malam Rabu tafsir Ibnu Katsir, datang. Rabu malam Kamis hadis Arba'in Nawawi, datang. Kamis malam Jumat enggak ada pengajian, wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin di Bangka Tengah? Teruskan, karena Yasin itu adalah pemersatu bersama, silaturahim, dibuat di rumah-rumah bagus, di kantor-kantor bagus. Baca Yasin enggak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah, karena Allah menurunkan surat-surat yang lain. Tapi sebagus-bagusnya baca Yasin tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok paginya dosanya diampunkan Allah. Pulang dari sini baca Yasin. Siap? Yang bilang siap aja, harus baca. Ustaz Somad baca, insya Allah. Tapi saya payah Ustaz, di kamar nggak ada Quran. Buka HP, ketik apa namanya tempat beli, Play Store, langsung dapat Quran digital langsung. Loh, kok nggak bisa? Paket habis. Inilah gara-gara paket. Siapa yang ngabisin paket? Video Ustaz Somad. Alhamdulillah. Jangan sekedar tabligh akbar, ngaji nggak mau. Ente kenapa nggak pengajian sama Habib? Kenapa nggak pengajian sama Kiai? Tabligh akbar sudah cukup, brother. Tidak bisa. Tabligh akbar ini hanya sekedar selamatan. Tabligh akbar ini hanya memupuk persatuan. Malam ini saya tak tahu siapa yang orang Jawa, siapa yang orang Batak, siapa yang orang Minangkabau, siapa yang orang Sunda. Kenapa? Karena kita sedang bersatu padu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau pengajian itu memperkuat Ahlus Sunnah, ikuti. Kalau pengajian itu akidah Asy'ari, ikuti. Kalau pengajian itu menguatkan fikih mazhab Syafi'i, ikuti. Dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali dan Maliki, karena semuanya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini kaidah yang pertama. Kalau masyarakat Bangka Tengah akidahnya Ahlus Sunnah, maka layaklah dia berkata unggul. Maka saya berani tadi, Ustadz unggul. Kenapa? Karena akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tadi saya mulai ceramah jam 8, sekarang sudah jam 8.40. Ternyata baru satu kita bahas 40 menit. Cepat waktu berlalu ternyata di Bangka Tengah ini. Mungkin karena tepi laut. Bisa kita lanjutkan? Syarat manusia unggul akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Keyakinan itu apa? Apa keyakinan itu? Tauhid. Tauhid itu apa? La ilaha illallah. Makanya ngaji sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kalau tidak akidah kita hancur. Makanya pengajian-pengajian masjid akidah. Baca kitab dengan kiai dengan Habib bagus. Apa yang dibaca? Aqidatul Awam, lanjutkan. Apa yang dibaca? Al-Husnul Hamidiyah, teruskan. Apa yang dibaca? Ada Suqi Syarah Ummil Barahin, terus. Pokoknya pengajian. Ada buku akidah disusun oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, judulnya Aqidatul Khamsin, 50 sifat akidah yang perlu dipelajari seorang muslim. Ini bagus, dicicil satu hari satu. 50 wujud, qidam, baqa, sifat wajib, sifat mustahil, sifat yang tidak layak bagi Allah. Begitu pula Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maka insya Allah kalau satu hari satu sifat, satu subuh satu sifat,
maka dalam waktu tak sampai 2 bulan 50 sifat sudah selesai. Satu habis, pindah ke buku yang lain. Adapun buku ini tidak bisa dikaji karena isinya komik. Judulnya komik, kumpulan hikmah. Isinya komik, karikatur. Ini untuk siapa? Untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa diceramahi. Tidak bisa bapak berkata pulang dari sini kumpulkan anaknya yang masih TK, SD kelas 1, duduk sini. Assalamualaikum. Marilah berpegang pada akidah Ahlussunnah unggul. Melongok dia apa ini? Yang pandai membuat karikatur, tulislah karikatur tentang wujud, karikatur tentang qidam, karikatur tentang baqa, karikatur tentang siddiq, karikatur tentang tabligh sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini yang pertama, akidah harus kuat. Yang kedua, ibadah. Berapa semua ini Pak Ustadz? Kami udah gak sabar kepanasan nih Pak Ustadz. Jadi kau pikir kau saja yang kepanasan. Aku lebih panas lagi. Cuman kipasnya kencang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Bagaimana anak-anak kita ibadahnya mau baik kalau orang tuanya tidak beribadah? Insya Allah masyarakat Bangka Tengah anak-anaknya ibadahnya sudah baik, akidahnya sudah betul, karena tidak boleh melanjutkan pendidikan ke SMP kalau tidak punya ijazah pendidikan diniyah awaliyah, PDTA, ibtidaiyah. Itu isu fakta apa fiktif? Fakta. Sekarang enak saja orang SMP, SMA, S1 tapi tak pandai ngaji, tidak tahu dia bagaimana darah haid, maaf, tidak tahu dia bagaimana istinja, tidak tahu bagaimana toharoh, tidak tahu bagaimana baca Quran. Tapi di Bangka Tengah tamat dia SD, sudah selesai pendidikan dasar agama, baru boleh masuk ke SMP. Hai bupati-bupati se-Indonesia, kalau kalian mau belajar mencerdaskan anak-anak kalian, datanglah studi banding ke Bangka Tengah. Takbir. Ini banyak ini pemimpin yang tidak tahu bagaimana cara mencerdaskan. Ingin supaya masyarakatnya cerdas, diundang ustadz ceramah, tabligh akbar, ramai, besok sunyi. Bukan begitu caranya. Tabligh akbar maulid Nabi, tabligh akbar Isra Mi'raj, tabligh akbar nuzul Quran, tabligh akbar tahun baru hijrah, 4 kali dalam setahun. Bagus mengumpulkan, tapi ada peraturan daerah. Peraturan daerah, anak-anak tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah ibtidaiyah, kalau tidak punya ijazah madrasah diniyah awaliyah. Sehingga selamatlah anak-anak kita dari buta huruf Al-Quran, selamat anak-anak kita dari akidah yang menyimpang. Dan yang paling penting, masuk dia SMP disuruh pakai celana pendek, dia bisa berkata menjawab ke bapak kepala sekolah, bapak guru, di ibtidaiyah kami sudah diajarkan menutup aurat karena dari pusar sampai ke lutut adalah aurat. Dia ngerti, dia paham. Kalau dia tidak paham agama, SMP nilainya tinggi, SMA berprestasi, masuk kuliah IP 4, lanjut S2, lanjut S3, titelnya hebat tapi otaknya setan. Na'udzubillah. Maka ini penting ke depan. Pengajian di masjid penting. Ada orang katakan apa tuh pengajian di masjid? Pengajian di masjid penting. Tapi yang hadir ke masjid zaman sekarang siapa? Banyak yang hadir di masjid orang tua-tua saja. Kecuali di Bangka Tengah, semuanya hadir. Yang tua ada, yang muda ada, yang mana anak penuh melimpah ruah. Bahkan kalau saya lihat satu-satu ini banyak yang muda-muda. Kalaupun ada yang tua, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang penting itu signalnya. Untuk apa HP-nya canggih tapi lowbat?
Oleh sebab itu maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat, jangan kau ceramahi orang Bangka Tengah tentang salat Ustaz Somad, sedangkan subuhnya saja ramai. Puasa sunat, jangan kau ceramahi tentang puasa sunat Abdul Somad. Di sini kami rajin puasa sunat. Baca Quran, sedangkan taman MDA saja anak-anak kami sudah khatam Quran. Anak-anaknya saja sudah khatam Quran, apalagi bapaknya. Betul? Banyak yang ragu. Tapi ada satu ibadah lagi, namanya ibadah harta. Salat, badan. Baca Quran, badan. Zikir, badan. Puasa, badan. Tapi ada satu ibadah lagi, namanya ibadah harta. Dan Allah selalu menggandengkan antara ibadah badan dengan ibadah harta. Alladzina yuqimunas shalah, badan. Yang harta, wa yu'tunaz zakah. Salat, wa aqimus shalah, badan. Wa atuz zakah, harta. Seimbang antara badan dan harta. Kalau cerita masalah harta, orang Bangka Tengah ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Bangka Tengah kaya? Satu tiang aja kipas anginnya 4. Kadang di masjid-masjid lain satu tiang satu kipas, di sini 4 kipas. Di mana-mana AC kecil aja biasa AC. Di sini AC tengok sebesar kulkas. Sudah besar pun tak dingin juga. Hebat. Masjidnya megah, 2 lantai mewah. Memandang dari tadi saya ke atas. Sampai bertingkat-tingkat itu dibuat. Cantik, canggih, indah. Ini menunjukkan orang Bangka Tengah kaya raya, duitnya banyak. Apakah seimbang dengan zakatnya?